Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan fitnah ulama, jangan caci maki ulama. Luar biasa mereka. Mereka tuh luar biasa. Kalau Ustadz Somad biasa di luar. Lalu kemudian bagaimana kehebatan mereka? Ulama-ulama itu tak pernah suaranya keras dan kasar. Suatu ketika murid-murid karena guru tidak ada, biasalah murid-murid yang agak sedikit nakal memainkan roti. Roti habis dimakan, sisanya sedikit, lempar dikit. Biasa main-main roti. Tiba-tiba Habib Omar bin Hafiz melihat santri main roti. Apakah Habib berkata, "Hei penghuni neraka jahanam, hei jangan main-main." Habib Omar bin Hafiz mengambil roti itu satu persatu, lalu kemudian dimakannya roti itu. Dengan tenang dimakannya roti itu. Orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu, yang mengalir darah Nabi dalamnya. Imam Syafi'i berjalan di atas muka bumi. Orang yang mulia itu mengambil roti yang sudah dimainkan murid, dikunyahnya, meleleh air mata murid. Dia tidak dengan kata-kata kasar. Ketika ada orang mencaci makinya, keluar sumpah serapah kepadanya, apakah dia balas? Tidak. Ketika ditanya, "Imam, Habib, mengapa tidak engkau balas dengan kata-kata kasar?" Tidak layak kata-kata itu keluar dari mulut kita. Tidak layak keluar dari lidah kita. Oh, jadi Ustadz Somad tidak membalas caci maki di internet itu karena Ustadz mengikut Habib Umar? Bukan. Kenapa Ustadz tidak balas? Passwordnya saya tak tahu. Saya belum selevel dengan sendalnya Habib Umar bin Hafiz. Jauh di bawah. Dengan murid-muridnya saja pun tidak setara. Apalagi dengan guru yang agung dan mulia. Kita hanya baru bisa semajlis dengan mereka. Itu pun ketika berada di depan mereka, mulut terkunci tak keluar kata-kata. Kapan itu? Bulan 10 yang lalu di Masjid Istiqlal. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Sampai ke atas mimbar menggetar, tak tahu entah apa yang mau dikatakan. Akhirnya saya hanya mengucapkan Assalamualaikum, Alhamdulillah, salawat, cerita sedikit. Saya pun turun, dikomen oleh sahabat-sahabat, betapa tawaduknya Ustadz Somad, tidak mau dia ceramah di depan Habib. Dalam hati saya, bukan tawaduk mas bro, inilah gak bisa dia membedakan mana orang tawaduk, mana orang pucat. Para ulama itu menatap wajahnya saja kita tidak sanggup. Sudah saya siapkan sorban, ada di dalam tas. Nanti kalau jumpa mau cium tangan, salaman, mau minta, sudah dikarang kata-katanya. Mau minta ijazah, Habib mungkin tak minta pasangkan sorban. Sudah diulang, sudah casting di depan kaca. Begitu sampai di depan, hilang semuanya. Akhirnya sorban itu bawa balik. Makanya sampai sekarang belum pakai sorban. Begitulah para ulama, hebah, wibawa mereka. Segan dengan Ustadz Somad. Ada orang segan? Mana ada. Begitu jumpa Ustadz, Ustadz, ada orang segan. 5 kali, foto 5 kali, salam pun tidak. Biasa. Ulama-ulama itu wibawanya luar biasa. Lalu bagaimana dengan itu kan di sana, bagaimana dengan di Indonesia? Ada seorang ulama yang saya baru pulang dari haulnya di Jawa Tengah, tepatnya Grobogan. Apa yang terjadi? Beliau ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, membuat pesantren di Tebu Ireng, tempatnya sarang perampok, penjahat, peminum khamar, pezina. Di situ didirikannya pondok pesantren. Setiap kiai mau ke masjid, mereka letakkan duri, sampah, batu, kotoran. Datanglah Kiai Hasan membuang sampah-sampah itu. Namanya Kiai Hasan Anwar. Setiap dia lihat sampah, dia buang.
Itu saja kerja dia, membuang sampah kotoran yang menghalangi ulama besar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi apa yang terjadi, karomah yang diberikan Allah, cucu-cucunya, anak-anaknya menjadi ulama-ulama, penghafal Quran, pondok pesantrennya besar. Kenapa? Karena khidmah kepada pewaris para nabi. Seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili di ujung nama menunjukkan tempat. Singkili artinya singkil, Aceh. Saya insya Allah akan berceramah ke Singkil, Aceh. Belum lagi, saya kasih tahu aja dari sekarang. Kalau ada orang menyebut ujung namanya Al-Hadrami, berarti dari Hadramaut. Al-Yamani, berarti dari Yaman. Al-Misri, berarti dari Mesir. Al-Banjari, dari Banjar. Tapi ini As-Singkili, dari Singkil. Ulama besar Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Melayu. Nama kitabnya Terjuman Al-Mustafid. Inilah dia orangnya, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang muridnya belajar ke Singkil, Aceh. Tiba-tiba ini ulama makan sirih, tepak sirih, jatuh ke tempat kotoran. Yang menulis buku ini Hawas Abdullah dari Kalimantan Barat. Buku itu saya baca ketika saya SMP. Jatuh tepak sirih itu ke dalam tempat WC yang kotor dan bau. Murid-murid yang lain begitu nampak jatuh, cabut semuanya. Tapi si Pono murid ini tidak. Dia masuk ke dalam, dia ambil, dia bersihkan, dia cuci dari tempat najis, kotor, bau itu. Setelah itu dia berikan kepada Tuan Guru Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf, ini ambillah. Apa kata Syekh Abdul Rauf? Muridku, dimanapun kau bicara, maka yang bicara adalah lidahmu, tapi kata-kata yang keluar adalah kata-kata aku. Apa yang terjadi? Murid ini sekarang nama majlis terbesar. Murid itu bernama Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat. Sampai hari ini ziarah terbesar di Sumatera Barat adalah Basapa hari Rabu pada bulan Safar di makam Syekh Burhanuddin Ulakan. Kalau tak percaya cari di internet. Saya sudah mau dibawa ke sana dan beliau salah seorang mursyid tarekat Syattariyah. Ustaz Somad, bisa kita ziarah ke makam Syekh Burhanuddin, tausiah di sana? Lalu saya katakan, insya Allah saya datang. Tiba-tiba tim mengadakan survei ke sana, melihat tidak memungkinkan Pak Ustaz. Tempatnya lapang, terus jamaahnya ramai. Kita bisa masuk, keluar tak bisa. Ramai sekali. Kalau gitu kita tunda nanti sampai waktu tertentu. Begitulah karomah yang diberikan Allah Ta'ala. Karena kemuliaan dekat bukan dengan Nabi. Nabi terlalu jauh dengan kita. Tapi dengan pewaris para Nabi, para orang-orang soleh yang sampai hari ini masih ada bersama dengan kita. Tapi saya tidak ingin dikatakan, oh ini Ustadz ini berceramah gini, ujung-ujungnya saya tidak minta dimuliakan. Tolong muliakan saya. Saya tidak minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Tidak, saya hanya ingin mengajak, mari kita muliakan habaib, mari kita muliakan ulama, mari kita muliakan semuanya. Ketika saya dikatakan tidak bisa berceramah ke Semarang, Ustadz tidak boleh ceramah ke Semarang. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba saya jumpa dengan Pak Syafruddin Wakapolri di Masjid Istiqlal. Ustadz Somad, silakan ke sana. Saya akan telepon Pak Kapolda, Pak Condro Kirono, jalan Ustadz mulus ke sana insyaallah. Begitu saya sampai di airport Semarang, saya turun, bapak-bapak dari kepolisian sudah berbaris, pengamanan 4 baris, polisi, tentara, FPI, pemuda Pancasila. Saya pun jalan, Masya Allah. Dalam hati saya, mudah-mudahan ada yang moto. Karena nggak mungkin saya minta foto kan, nggak mungkin saya bilang foto.
Tapi lama-lama saya berpikir, kalau saya minta bantuan terus nggak enak. Masa setiap mau ceramah bisa minta bantu tak Pak? Jadi saya pikir kita ini kan mau ngaji, bukan mau perang, bukan mau show, mau nunjuk-nunjukkan. Jadi kalau gitu gimana? Nah, kalau gitu kalau ada yang ngancam-ngancam saya ngundurkan diri aja. Nggak boleh datang. Ya nggak apa-apa. Lebih selamat. Kalau mau ngotot bisa, tinggal telepon aja. Sombong pula. Apa ibu yang begitulah, tak bisa dibalas budi baik mereka. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu maka balaslah. Kalau tidak bisa dibalas, takut, mana berani orang ganggu kita.